Halo sobat pecinta film, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu dimudahkan segala keinginannya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Jungle Cruise yang dirilis pada tahun 2021. Sebuah film yang menceritakan petualangan ke sungai Amazon untuk mencari pohon kehidupan. Sebelum memulai videonya, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu. Langsung saja yuk kita masuk ke intronya. Alkisah dimulai dari pasukan Spanyol yang sedang mencari pohon kehidupan di hutan Amazon yang katanya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pasukan ini dipimpin oleh Don Lope de Aguirre. Selama ekspedisi, satu persatu pasukan tumbang di perjalanan dan pasukan yang tersisa diselamatkan sama suku pedalaman. Selama di sana, Aguirre minta mata panah suci sebagai kunci menemukan pohon kehidupan. Karena kepala suku menolak memberikan, Aguirre pun menyerang dan membakar desa. Hal itu membuat Aguirre dan pasukannya terkena kutukan tidak bisa meninggalkan sungai Amazon. Lanjut, kita diperkenalkan sama seorang arkeolog bernama McGregor yang sedang menceritakan pohon kehidupan seperti di awal film. Namun, para ilmuwan tidak percaya dan menganggap cerita Max tidak masuk akal. Lalu saudaranya Max yang bernama Lily pergi meninggalkan ruangan dengan peta di tangannya. Lily berusaha masuk ke ruang penyimpanan barang. Di sana Lily menyamar sebagai patung untuk menemukan peti berisi mata panah suci. Di lain sisi, datang seorang pangeran bernama Jokim yang sedang mencari mata panah suci juga. Namun barangnya sudah diambil sama Lily. Lily yang berusaha kabur malah ketahuan sama ilmuwan. Lily yang berusaha kabur naik tangga malah dihentikan sama Jokim. Hal itu membuat Lily bergelantungan di tangga yang mengarah keluar. Jokim berjanji akan menyelamatkan Lily dengan syarat diberikan kotaknya. Ketika kotaknya sudah diberikan, Jokim malah menjatuhkan tangganya. Hal itu membuat Lily terjatuh di atas bis tingkat. Sementara Jokim terkejut karena mata panahnya tidak ada dalam kotaknya. Lily yang sampai di rumah sedang menyiapkan barang-barang untuk pergi ke Amazon. Lanjut, kita diperkenalkan sama seorang nakoda bernama Frank. Selain sebagai nakoda, Frank juga sebagai pemandu tur untuk para penumpang di kapalnya. Selama di perjalanan, Frank melakukan tipuan untuk menakuti penumpangnya akan bahaya di hutan Amazon. Tiba-tiba datang suku pedalaman yang menyerang kapalnya Frank. Ternyata mereka adalah bagian dari skenario. Hal itu Frank lakukan agar penumpang mau membayar lebih. Lanjut, Lily dan Max sampai di kota dekat sungai Amazon. Lily berencana menyewa kapal untuk menjelajahi mencari pohon kehidupan. Saat di dermaga, Frank didatangi sama Tuan Nilo untuk menagih hutang dan menyita mesin kapalnya. Sementara Lily dan Max datang ke bar untuk mencari Tuan Nilo. Lanjut, ke Frank yang diam-diam masuk ke kantornya Tuan Nilo. Di saat yang bersamaan, Lily mendatangi kantor Tuan Nilo untuk menyewa kapal. Frank yang ada di dalam penyamaran sebagai Tuan Nilo, awalnya Frank menolak untuk membantu Lily agar dia pergi. Tapi setelah Lily mengatakan punya banyak uang, Frank pun mau membantu Lily dengan syarat bisa membuka laci yang terkunci. Ketika sedang bernegosiasi ongkos jalan, datanglah Max yang bersama Tuan Nilo yang asli. Mengetahui itu membuat Lily batal menggunakan jasanya Frank. Saat Frank melihat kalungnya Lily yang dimana itu adalah mata panah suci, Frank pun memberikan harga murah untuk mengantar Lily ke tempat tujuan. Lalu tiba-tiba datang Jaguar masuk ke dalam bar. Hal itu membuat seisi bar menjadi takut. Frank rela bertarung untuk mengusir Jaguarnya pergi. Melihat Frank yang berani mengusir Jaguar, akhirnya Lily mau menggunakan jasanya Frank. Lanjut, saat Frank sedang memasang mesin kapal, datang Jaguar yang tadi ada di bar. Ternyata Jaguar itu adalah peliharaannya Frank yang bernama Proxima. Lanjut, saat Lily naik ke atas kapal, dia melihat banyak burung yang ditangkap. Lily yang ingin melepaskan burung malah dijebak dan dimasukkan ke dalam kandang. Frank yang ketahuan sama Tuan Nilo karena mengambil mesin kapalnya memutuskan untuk pergi meninggalkan dermaga tanpa Lily. Sementara Lily yang di dalam kandang berhasil kabur. Frank yang melihat burung lepas mengetahui posisi Lily dan berusaha untuk membantunya. Sebelum pergi, Lily membebaskan hewan-hewan yang ditangkap. Karena kapalnya jauh dari dermaga, Lily menggunakan katrol untuk menghindar dari penculik. Karena Lily tidak bisa berenang, tiba-tiba dari dalam air datang kapal selam yang dikomando sama Jokim. Dengan senapan mesinnya, Jokim berusaha menembaki kapal yang dinaiki sama Lily. Hal itu membuat mesin kapalnya menjadi mati. Frank pun turun dari kapal untuk mengambil minyak agar mesin kapalnya menyala lagi.
Lalu Joki menggunakan torpedo untuk meledakkan kapalnya Frank dengan kecepatan penuh. Frank berhasil menghindar dari torpedonya. Ketika kapal selam Jokim ingin mengejar, baling-balingnya malah tersangkut tali. Hal itu membuat kapal selamnya menabrak dermaga Tuan Nilo. Lanjut, selama perjalanan mereka bertiga mulai akrab dalam satu kapal. Kemudian Lily menggunakan kamera jadulnya untuk merekam perjalanan. Lalu Lily merasa kalau kapalnya keluar dari jalur yang ditentukan. Frank pun mencoba meyakinkan Lily kalau jalur yang diambil sudah benar. Tapi Lily tetap ingin mengubah jalurnya sesuai yang ada di peta. Di sisi lain, Joki merasa bingung karena sungai Amazon banyak sekali cabangnya. Dia menggunakan catatan Aguirre untuk menemukan lokasi Aguirre dan pasukannya. Balik lagi ke Max yang merasa lapar karena di kapal tidak ada makanan. Lalu Frank menggunakan tikus untuk menangkap ikan piranha. Setelah makan malam, Max memutuskan untuk tidur. Sebelum pergi, Frank memperingatkan mereka untuk tidak masuk ke kabinnya. Saat Max bersiap untuk tidur, dia dikejutkan sama Proxima yang mengejar. Frank dengan santai menenangkan Proxima agar tidak menyerang Max. Hal itu membuat Lily merasa kalau Frank tidak bisa dipercaya. Di sisi lain, Jokim dan pasukannya berhasil menemukan Aguirre. Dengan tetesan air, Jokim berhasil membangkitkan Aguirre. Hal itu Jokim melakukan agar Aguirre mau membantunya mencari mata panah suci. Keesokan harinya, Frank meminta bantuan Proxima untuk mencuri mata panah suci dari tasnya Lily. Di luar dugaan, mereka melewati sungai yang deras yang menuju air terjun. Frank dengan sekuat tenaga berusaha memutar kapalnya ke sisi sungai. Karena posisi kapal yang oleng membuat botol anggur punya Max menjadi tumpah. Proxima yang awalnya ingin mencuri mata panah suci malah menjilati anggur. Hal itu membuat Proxima menjadi mabuk. Lanjut, ketika Frank dan Max mencari kayu bakar, Lily diam-diam membuka kabinnya Frank dan alangkah terkejutnya Lily mengetahui masa lalunya Frank. Yang dimana si Frank ini dulunya berusaha mencari pohon kehidupan juga. Ketika ditanya, Frank mengakui kalau dia sudah berhenti mencari pohon kehidupan itu karena dia menganggap pohon itu hanyalah mitos. Saat mereka keluar kabin, tiba-tiba mereka ditembaki bius. Dan di bawah suku pedalaman, mereka pun dibawa menghadap kepala suku. Di sini Frank bisa berkomunikasi dengan mereka. Lily diharuskan menyerahkan mata panah sucinya. Lily yang tidak mau menyerah dan berhasil melepaskan ikatannya. Lily langsung mengambil senjata dan mengancam dengan tombak, merasa kalau Lily serius. Akhirnya, kepala suku membuka kedoknya Frank, yang dimana mereka sudah berteman baik sama Frank sejak lama. Frank minta bantuan mereka untuk bersandiwara agar bisa mendapatkan mata panah suci. Lily yang kesal langsung mengajar Frank yang selalu membohonginya. Kemudian Lily meminta bantuan kepala suku untuk menafsirkan makna di mata panahnya. Kepala suku menjelaskan kalau pohonnya tidak jauh dari sini. Tiba-tiba secara mengejutkan datang Aguirre dan pasukannya untuk merebut mata panahnya. Frank bertarung dengan Aguirre untuk merebut kembali mata panahnya. Dengan cepat Aguirre menusuk Frank dengan belati. Saat jatuh, Frank langsung melempar mata panahnya ke arah Lily. Lanjut, Lily dan Max dikejar Aguirre dan pasukan. Ketika hampir dapat Aguirre dan pasukannya ditarik lagi ke dalam hutan karena ketahuan mereka tidak bisa meninggalkan sungai. Lanjut, keesokan harinya Lily dan Max menemukan Frank di pinggir sungai. Mereka kaget karena Frank tidak mati meskipun belatinya masih menancap. Saat di kapal, Frank menceritakan yang sebenarnya kalau nama aslinya adalah Francisco dan dia ikut Aguirre mencari pohon kehidupan sekitar 400 tahun yang lalu. Pada tahun 1556, Aguirre dan Frank pergi ke hutan Amazon untuk mencari pohon kehidupan, guna menyembuhkan anaknya Aguirre yang sakit. Frank adalah kartografer yang membuat peta yang digunakan Lily. Selama ekspedisi, mereka tidak mampu melawan kekuatan alam. Sementara pasukan yang tersisa diselamatkan sama suku pedalaman. Di sana mereka disembuhkan dari bunga ajaib di pohon kehidupan. Kemudian Aguirre meminta bunganya untuk diberikan ke anaknya. Kepala suku yang menolak akhirnya diserang sama Aguirre karena mata panah sucinya dibawa sama anak kepala suku. Aguirre yang ingin merampas dihentikan sama Frank. Di tengah sekaratnya kepala suku mengutuk Aguirre dan pasukannya karena kejadian itu Aguirre dan Frank selalu berkelahi. Berapa kali pun Frank ditusuk dia tidak akan mati karena yang akan kena kutukan akan hidup abadi. Karena bosan terus-terusan bertarung, Frank pun menjebak Aguirre dan pasukannya ke dalam lubang yang jauh dari sungai, sehingga Aguirre dan pasukannya berubah menjadi batu. Setelah itu, Frank menghabiskan waktu 400 tahun dengan membangun rumah dan dermaga di dekat sungai. Dari momen itulah Lily mulai simpati dan suka sama Frank. Di sisi lain, Max dan kepala suku yang mendayung perahu didatangi sama Jokim. Si kepala suku kabur melarikan diri sementara Max pasrah di bawah Jokim. Setelah Jokim mengancam akan menghancurkan desa, Max pun memberitahu kemana Lily pergi. Di lain sisi, Frank dan Lily telah sampai di suatu tempat yang ternyata pohon yang dicari ada di dasar sungai.
Lalu Frank mencoba untuk masuk ke dalam, tapi gerbangnya sangat kecil. Kemudian Frank meminta bantuan Lily untuk masuk membuka gerbangnya. Namun masalahnya Lily tidak bisa berenang. Lanjut, Frank mengajari Lily berenang untuk masuk ke dalam. Ketika di dalam, Lily tak sengaja menginjak tombol jebakan. Lily dengan cepat mencari tuas untuk membuka pintu. Hal itu membuat air sungainya tersedot ke dalam. Di saat yang bersamaan datang Joakim bersama Max, karena Max disandra sama Joakim. Akhirnya Lily memberikan mata panas sucinya. Lanjut, mereka semua pun masuk ke dalam dan mengetahui kalau pohonnya sudah mati. Untuk menghidupkan pohonnya, Lily dan Frank harus menyatukan mata panas sucinya di dinding batu. Setelah itu, pohonnya hidup kembali dan ditumbuhi bunga ajaib. Joakim yang tamak mengancam hanya boleh 2 bunga yang diambil. Lily dan Frank pun mengatur rencana untuk menipu Joakim. Dengan cara Lily menembak Frank sampai jatuh, sehingga Joakim mengira kalau Frank sudah mati. Ketika Lily dan Joakim menaiki pohon untuk memetik bunganya, di saat itulah Frank menyerang awaknya Joakim. Lanjut ke Lily yang berusaha mendapatkan bunganya, karena tanpa cahaya bulan pohonnya akan mati. Lalu Joakim berusaha merebut bunganya dari Lily dengan cepat. Lily melempar bunganya ke Frank. Di saat yang bersamaan datanglah Aguirre yang berusaha merebut bunganya. Tidak ingin Lily disakiti, Frank mengatakan kalau bunganya ada pada dirinya. Hal itu membuat Frank dikejar sama Aguirre dan pasukannya. Sementara Joakim yang ingin menyerang Lily, karena kesal Max pun mengajar Joakim sampai dia tertimpa batu. Di lain sisi, Aguirre dan pasukannya terus menyerang Frank untuk mendapatkan bunganya. Namun mereka tertipu karena Frank mempersumbangkannya ke Max. Lanjut, Frank sengaja menabrakkan kapalnya ke batu besar. Hal itu membuat air sungainya menjadi kering. Karena tidak ada di sungai, mereka ditarik akar dan menjadi batu. Lily yang sedih menaruh bunga di patungnya Frank. Hal itu membuat Frank terbebas dari kutukan. Lily yang senang langsung memeluk Frank dengan perasaan bahagia. Tidak hanya itu, saat sinar bulan masuk ke dalam gua, terdapat 1 bunga lagi yang tersisa. Hal itu membuat Lily berhasil menemukan obat untuk berbagai macam penyakit. Dan di akhir cerita, mereka semua kembali ke pelabuhan dan film ini pun selesai.